Kiranya biasa ngomong tempat rame. Masih di hotel kan? Kan udah standar nih kan. Oh iya. Lah serah terima pak. Tadi kulihat dia di ranting. Oh, Kan nggak habis. kalau masih panjang. Sebulan. Ketemu kawan kecil. Laki-laki. Ketik lagi. Mohon kepada bapak-bapak yang berada di luar tenda untuk segera masuk. 17 tahun. Acara akan kita segera mulai. Silakan, Ustaz Jakim, silakan. Rekomendasi, seksi rekomendasi. Alhamdulillah. Haji Brata. Mat. Kan jago apa ya kan? Ah, dari tadi Oh ya ada. ke dalam ini. Haji Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ji. Kadang ada yang nak lihat tadaya Allah dan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Haji Arsa. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang tentunya sama-sama kita muliakan guru kita Haji Ustaz Badar Saripati Al-Hafiz dan juga Pak Agus Firmansyah, dan tentunya semoga besar saat ini sedang berduka, dan juga para jemaah Pak Haji Muhammad Yunus dan yang lainnya. Mari kita sama-sama dalam keadaan apapun memanjatkan segala puji kepada Allah Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita berkumpul di tempat ini dalam rangka takziah malam ketiga atas meninggalnya istri dari Pak Agus Firmansyah, Uliza Dwi Pindia binti Gus bin Edward Kauli. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi Sallallahu wasallam. alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sedia insyaallah. Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, tentunya pada saat ini atas nama Sahibul Aku kalau Bait di rumah nambah, Pak Agus Firmansyah kecuali depan mengucapkan laptop terima kasih baru kepada ada. semua yang telah hadir, tentunya dalam Kalau rangka cuma sambung doa. duduk-duduk. Semoga kiranya almarhumah Tapi benar kalau ngobrol sama kawan apa ini, binti Gus 2 bungkus dan rasa ada 40 batang. diberikan Allah seluas-luasnya alam kuburnya, jadikan taman-taman surga. Allah ampuni segala dosa dan hilafnya, Heri, tempatkan yang sebaik-baik tempat di sisi Allah Heri, Subhanahu wa Ta'ala. hei, Dan tentunya juga keluarga yang ditinggalkan, semoga senantiasa diberikan kekuatan dan ketabahan, tetap tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu hadirin pentakziah, pada malam hari ini kami telah menyusun beberapa rangkaian acara. Adapun nanti insya Allah pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Yunus, dan tentunya juga pembacaan suratul Yasin nanti akan dipimpin oleh Bapak Safan, dan juga nanti tahlil oleh saudara kita Sony, dan tentu nanti kita tutup dengan tausiah yang selalu akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Baldat Saripati. Mengawali majelis kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ibu Yunus, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah takziah yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah Taala. Mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita. Ngegap lagi habis ini aja. Ngegap lagi apa habis ini? Astaghfirullahaladzim. Ngegap di rumah. Astaghfirullahaladzim. Main song ke Astaghfirullahaladzim. Aku ngajak li wali walidayya wali ashabil huquqi wa dhibati alaina paling wa enak main li tripod jami'il bener. muslimina wal muslimat wal mu'minina wal ngajak aku main mu'minat song. al Aku tak pernah kelihatan main ahya'i song minhum wal di lingkungan amwat pertanian. tubna Diajak yang di driving tuh bisa tak? ilallah Coba dulu. ورجعنا إلى الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا ما فعلنا وعزمنا على نرتكب شيئا من الصغائر والكبائر إن شاء الله اللهم تقبلها يا كريم. الفتى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. سيد الأمم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والعاملين والمصلين مخلصين مجاهدين بالملائكة المقربين خصوصا شهد القدير جيلاني ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها وبرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا ونحو خصوصا إلى المرحومة Mulizah Dwi Pindia binti Guspin Edward Kauri Manistamahuna bisababihim wali asma'uha bi asma'ihim Sayyidul lamul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita kirim Fatihah untuk keluarga besar Bapak Agus Firmansyah dan sekeluarga, dan Allah selalu memberikan kesabaran dan ketabahan dalam menerima ujian musibah ini. Dan juga kita doakan kepada jamaah takziah pada malam ini, mudah-mudahan Allah juga selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Yang mana pada kesempatan ini secara masif pandemi masih berlangsung dan juga ada, mudah-mudahan Allah jauhkan daripada wabah makhluk Allah itu dengan
sejauh-jauhnya dan kita bisa dapat beraktivitas dengan baik. Walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Jonan Mustafa memimpin pembukaan kita pada malam hari ini, dan tentunya selanjutnya kita akan melakukan surat Yasin yang akan disampaikan oleh Ansapan. Selanjutnya tahlil oleh Bapak Soni. Kami persilakan tanpa dipandu sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca surat Al-Yasin yang kita niatkan pahalanya kita kirim buat almarhumah istri dari Bapak Agus Firmansyah, yaitu almarhumah Mauliza Dwi Pindia binti Gus bin Edward Kauri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya ilal adqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشرهم بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة
رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم
يختصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil karim. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil karim. Subhanallahi wa bihamdihi, innallaha ghafurur rahim. Subhanallah wa bihamdihi, innallaha ghafurur rahim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya hadirin rahimakumullah. Selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Baldat Syarifati, dan tentunya mari kita sama-sama menyimak mungkin seputar kematian. Bapak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil setengah jam alamin. ini baru mulai. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata setengah jam lagi, liyabluwakum sejam. ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Hadirin ibu dan bapak jemaah takziah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur tidak henti-hentinya kehadirat Allah yang sampai detik ini banyak memberikan nikmat kepada kita. Salawat dan salam tercurah kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, dan kita termasuk daripada umat Nabi yang nanti di yaumil qiyamah digolongkan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ibu dan bapak rahimakumullah, malam hari ini duduknya kita di rumah Ahlul Musibah ini dalam rangka menjalankan kesunahan dari Nabi Muhammad SAW, dalam rangka menghibur daripada keluarga yang ditimpa musibah, yaitu wafatnya saudari kita Ibu Muliza Dwi Findea binti Gusfin Edward Kauri, suami dan istri daripada saudara kita sesama jemaah masjid kita, Bapak Agus Firmansyah. Jemaah sekalian rahimakumullah, sedikit saja di dalam tausiah singkat ini, mari kita sebagai orang yang beriman memetik i'tibar atau hikmah dari musibah yang Allah ujikan, khususnya kepada keluarga daripada Bapak Agus Firmansyah. Paling tidak ada 3 atau 4 poin yang bisa kita petik ketika Allah menguji kita dengan musibah kematian. Yang pertama, jemaah sekalian, bahwasanya ketika kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, apakah pasangan kita, apakah ibu bapak kita, apakah anak kita, tentu sebagai manusia biasa pasti kita sedih, pasti kita nangis. Wajar manusia itu. Kita bukan malaikat, kita manusia yang punya hati. Ketika ditinggal oleh orang yang dicintai dan oleh orang yang kita kasihi, tentu kita bersedih. Nabi saja ketika ditinggal wafat putranya bernama Ibrahim, Nabi menangis. Beliau Nabi kekasih Allah. Ketika ditanya kenapa dikau Nabi Muhammad menangis, Nabi menjawab, innal aina tadma, mata ni boleh nangis karena manusia. Wal qalba yahzan, hati ni boleh bersedih. Wala naqula illa ma yurdi rabbuna, tapi hati ini kemudian lisan ini tidak akan mengatakan atau berucap-ucap kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketahuilah, kita ketika ditinggal wafat orang yang dicintai, wajar itu sedih. Namun jangan sampai kesedihan itu menjadikan kita berucap-ucap atau bersikap yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh kita nyalah ke diri kita, ngapo hidupku model ini, jangan. Jangan juga kita malah menggerutu protes kepada Allah, tidak menerima ketetapan Allah. Karena hakikatnya musibah ini adalah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat di dalam hadis qudsi Allah berfirman, Nabi menyampaikan bahwa Allah berfirman, man lam yasbir ala musibati wa lam yurdi biqada'i falyaltamis rabban siwai. Siapa yang tidak sabar dengan musibah yang aku timpakan, dan siapa yang tidak ridha dengan bala yang aku ujikan kepada dirinya, falyaltamis rabban siwai, cari baik kalian Tuhan selain aku, jangan jadi hambaku, kata Allah. Tentu tidak ada Tuhan selain Allah. Maksud hadis ini, maksud firman Allah di dalam hadis qudsi ini, kalau kita beriman, mengaku menghamba kepada Allah, tentu tidak akan mungkin kita berkata-kata atau terbesit di dalam hati kita berutuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hikmah yang pertama, terima ini dengan lapang dada. Dan kita galo-galo yang duduk di sini pasti pernah ditimpa musibah. Maka kita sudah merasa juga bagaimana ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Maka tentu tidak ada jalan kecuali sabar dan kita ridha dengan apa yang telah Allah tetapkan bagi kita. Ketahuilah suami almarhumah Agus Firmansyah, bahwasanya perpisahan ini sementara saja. Kaget, insya Allah akan berjumpa kembali di dalam negeri keabadian yang tidak ada perpisahan lagi. Dengan syarat, insya Allah almarhumah ini orang solehah. Informasi yang kami dapat, beliau wafat dalam keadaan hamil. Benar. Para ulama mengatakan siapa seorang wanita yang wafat dalam keadaan hamil dengan syarat janinnya sudah terbentuk bentuk manusia, maka wafatnya dalam keadaan syahid.
Syahid di sini artinya dia mendapatkan pahala syahid di akhirat. Makanya tetap jenazahnya dimandikan, tetap jenazahnya diurus seperti orang biasa. Namun di akhirat dia mendapatkan pahala syahid. Artinya insya Allah beliau ini husnul khatimah. Insya Allah beliau ini termasuk ahli surga. Maka tugas keluarga yang ditinggalkan, kalau pengen ketemu lagi dengan almarhumah di dalam negeri keabadian yang tidak ada ending ujungnya, maka tugas kita yang masih hidup, inilah hikmah yang kedua, maka kita berupaya menjadikan sisa umur kita, keluarga yang masih hidup ini, untuk berusaha jadi hamba yang taat dan jadi hamba yang soleh juga. Biar kaget ketika kita di akhirat sama-sama masuk surga, ketemu lagi dengan orang yang sudah meninggalkan kita, atau dengan orang yang kita cintai yang sudah wafat meninggalkan kita. Na'udzubillah, jangan sampai ada orang yang wafat insya Allah ahli surga ditetapkan Allah, tapi keluarga yang ditinggalkan tidak mengambil iktibar. Sholat beida ke masjid males-males, misalkan nyekek botol tiap malam gak berhenti-berhenti ya, sehingga dia wafat dalam keadaan tidak baik, maka tidak akan ketemu kayak di akhirat. Sikok di pojok surga, sikok di bawah neraka, tidak ketemu. Nah insya Allah kita tidak seperti itu. Almarhumah sudah diberikan tanda syahid insya Allah. Insya Allah juga keluarga yang ditinggalkan almarhumah, termasuk suami almarhumah, sepengetahuan kami hamba Allah yang soleh, ahlul masajid, orang yang rajin ke masjid dan memakmurkan masjid. Insya Allah ini tanda keluarga yang ditinggalkan termasuk daripada golongan ahlul khair, orang-orang yang baik. Dan insya Allah kalaupun nanti kita wafat, insya Allah husnul khatimah juga, di akhirat akan diperjumpakan kembali dengan orang yang kita kasihi yang telah wafat mendahului kita. Ingat, perjumpaan di akhirat tidak akan ada lagi perpisahan. Berjumpa di surga tidak akan ada lagi perpisahan. Selama lama kita akan bersama dengan orang yang kita kasihi. Terlebih lagi kalau kita jadi hamba yang soleh, rajin bersolawat, tidak akan berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga ini hikmah yang luar biasa juga sebenarnya. Kita ketika almarhumah masih hidup, mungkin sang suami atau keluarga yang lain bisa membuktikan cinta yang tulus. Maklum masih hidup, ya kan? Kita ajak jalan-jalan ke pantai, dia pengen belanja, kita unjuk duit, bukti cinta kita. Kita nak membuktikan ketika dia hidup bahwa aku benar-benar cinta kepadamu. Jadi apapun yang dia pengen kita penuhi. Dia nak ngapo kita penuhi. Karena kita sayang dengan orang yang kita cintai, termasuk dengan istri kita. Namun ketika istri kita sudah wafat, nah inilah momen untuk membuktikan benar tak cinta kita itu tulus dengan dia. Ketika almarhumah sudah tidak ada, masih tak kita mengingat dia di dalam doa kita. Nah ini bukti nih. Kalau almarhumah sudah tidak ada, kemudian kita tidak lagi doakannya, lupa, itu cinta palsu. Cintanya hanya ketika hidup saja. Insya Allah kita sebagai orang yang beriman akan membuktikan cinta kita, bukan hanya ketika dia hidup, ketika dia sudah mati, kita pun tetap membawa namanya di dalam doa kita. Termasuk untuk orang tua kita juga. Kita ditinggal bapak ibu kita. Dulu bapak ibu kita masih hidup, oh kita bakti rajin, kita unjuk nafkah tiap bulan, ajak jalan-jalan kemana. Tapi ketika dia meninggal lupa, selesai. 40 hari selesai lupa. Doa kembali lagi tidak. Nah ini bakti yang palsu ini. Justru pembuktian bakti itu bukan hanya ketika hidup, tapi ketika dia meninggal tetap berbakti. Bagaimana caranya? Termasuk pembuktian cinta kita dengan istri kita yang wafat duluan. Pertama, sebagaimana yang kami katakan tadi, bawa namanya di dalam setiap doa kita, paling tidak setiap selesai 5 waktu. Sholat 5 waktu. Termasuk wong tua kita juga. Kalau konteks wong tua kita, minimal doanya Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, cukup. Kalau istri kita, ya Allah, pakai bahasa Indonesia saja, ampunkanlah dosaku ya Allah, termasuk dosa istriku yang telah Engkau panggil duluan. Rabbighfirli dunubi wali zaujati, begitu pula untuk istriku. Tak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia saja, Allah Maha mengerti. Nah itu bukti. Dan doa yang kita panjatkan kepada Allah, mendoakan istri kita, istighfar yang kita ucapkan, memohonkan ampun kepada istri yang sudah meninggal, pasti akan diberikan manfaat kepada almarhumah di alam barzahnya.
Dalilnya Quran surah Al-Hasyr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Mereka itu berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami dan ampunkan pula dosa-dosa orang yang telah mendahului kami dalam iman. Orang yang mendahului dalam iman artinya orang yang sudah wafat. Ini bukti ketika yang berdoa orang beriman, orang Islam, dan almarhum atau almarhumah yang didoakan juga orang iman dan orang Islam, maka doa yang dipanjatkan oleh yang masih hidup akan manfaat dan memberikan pahala, kemudian memberikan cahaya bagi ruh almarhum atau almarhumah di alam barzah. Jadi jangan dikatakan bid'ah. Pokoknya kita mendoakan orang yang sudah meninggal, orang tua kita termasuk pasangan kita. Misalkan suami kita, ibu suami kita sudah wafat, doakan. Bukti cinta kita, walaupun lah berpuluh tahun dia meninggal, tetap kita doakan, ampunkan dosa suamiku ya Allah. Begitu pula istri kita wafat, jangan lupa doakan mereka. Insya Allah doanya akan bermanfaat bagi almarhum atau almarhumah di alam barzah. Kemudian yang kedua, rajin-rajin sedekah. Ini bukti cintanya. Jadi balasan bagaimana bakti istri dengan kita semasa beliau hidup, maka kita balas dengan bersedekah atas nama beliau. Dalilnya suatu ketika sahabat bertanya dengan Nabi, Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, inna ummi qad tuwfiyat, sesungguhnya ibuku sudah meninggal, wa ana ghaibun anha, aku ini ketika dia meninggal tidak sempat berada di sisinya. Ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu anha ya Rasulullah, makna ya Nabi, kalau misalkan aku bersedekah, ku niatkan pahalanya untuk almarhum ibuku, almarhumah ibuku. Nabi menjawab, na'am, sampai pahala sedekah itu. Dan Nabi melanjutkan, sebaik-baik sedekah memberi minum, sebaik-baik sedekah. Nah sehingga kita minum malam ini disiapkan oleh suami almarhumah, oh ini pahala sedekah yang terbaik, yang insya Allah manfaatnya langsung disampaikan Allah kepada almarhumah di alam barzah. Dan almarhumah pasti bersyukur punya suami yang rajin bersedekah untuk almarhumah. Makanya jangan kita ragu, bersedekah perbanyak, dan khususkan juga sedekah itu niatkan juga untuk orang tua kita yang sudah wafat, termasuk untuk pasangan kita yang sudah mendahului kita. Insya Allah semua sedekah itu akan dinilai pahala untuk kita dewek dan juga untuk orang yang sudah meninggal, di mana kita meniatkan pahala itu kepada almarhum atau almarhumah. Nah, jelas itu ya. Jadi rajin-rajinlah sedekah. Insya Allah beliau almarhumah bahagia di alam barzahnya diterangi dengan sedekah yang dilakukan oleh suami ataupun kerabatnya yang lain. Kemudian yang ketiga, puasa. Nah, 3 atau 4 lah, serah. Puasa. Bagaimana konteks puasa ini? Misalkan antum sebagai suami tahu istri punya hutang puasa Ramadan, biasanya betina nih pasti ada hutang. Misalkan sebelum dia hamil Ramadan tahun lalu, misalkan kan ada datang bulan itu, dia tidak berpuasa 1 minggu. Kemudian sebelum dia wafat, ini misal ya, sebelum dia wafat misalkan menunjuk tahu suami, bang, aku nih masih ada hutang puasa Ramadan tahun lalu 7 hari belum kebayar. Tetap beliau wafat, kita tahu dia punya hutang puasa, maka para ulama Syafi'iyah diantaranya ada yang mengatakan maka kerabat atau ahli warisnya mengqadha puasa daripada almarhum atau almarhumah yang telah meninggal dunia, termasuk orang tua kita juga misalkan diqadha puasanya 7 hari kita qadha, meniat membayar hutang daripada puasa almarhum atau almarhumah. Tapi ada pendapat kedua di dalam mazhab Syafi'i, tidak perlu diqadha tapi diganti dengan membayar fidyah. 1 hari 1 mud seperti membayar fidyah biasa. Nah tinggal pilih. Kalau kami lebih condong pendapat pertama bahwa yang paling baik diqadhakan saja puasanya. Tapi kalau ada ustaz ngomong cukup fidyah, oke lah. Karena itu masih ada di dalam pendapat mazhab Syafi'i. Dua-duanya sah. Nah, jadi lunaskan hutangnya. Karena sahabat pernah bertanya, ibunya itu meninggal ada hutang puasa. Apakah aku sah ya Nabi melunasi hutang puasanya dengan berpuasa? Nabi menjawab, seandainya emak kau itu punya hutang dengan manusia, kau lunasi tak? Iya, tentu ku lunasi ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, Allahu ahaqqu bil qada. Maka Allah lebih berhak untuk dilunasi hutangnya.
Wong yang tidak puasa karena uzur misalkan, atau karena memang sengaja dia membatalkan puasa, dia berdosa, tapi dia wajib mengqada puasanya. Maka itu hutang. Hutang itu tidak hilang dengan meninggalnya seseorang. Jadi kalau dia memang kita tahu sebagai ahli warisnya dia punya hutang, maka kita dianjurkan untuk melunasi, membayar hutang puasanya, baik dengan mengqada atau membayar fidyah menurut pendapat kedua. Tapi kalau kita tidak tahu, almarhumah juga tidak menunjuk tahu, ya sudah, kita husnuzan saja, mungkin almarhumah sudah mengqada semua puasanya. Ini dalam konteks kita tahu almarhumah sudah menunjuk tahu juga, oh aku ini ada puasa 7 hari, tapi seminggu kemudian beliau meninggal. Nah, kita sudah tahu tuh, maka sepatutnya kita sebagai ahli warisnya, suami, untuk mengqada daripada puasa almarhumah. Kemudian yang kelima atau yang keempat ya, kalau haji umroh ini sudah dibuka ya, COVID sudah diangkat, insya Allah umrohkan almarhumah, umrohkan juga. Kalau kita nak haji, kita sudah haji, ada lebih duit, badalkan haji untuk dia. Sampai dalam mazhab Syafi'i sampai, makanya ada badal haji, badal umroh. Kalau kita sudah bisa berangkat umroh. Kalau kita nak umrohkan wong tua kita atau mengumrohkan orang lain, umrohkan dulu diri kita. Nak haji, hajikan dulu diri kita, baru orang lain. Atau dengan cara nyuruh wong bayar. Di situ ada dalam travel, ada jasanya, jadi dibadal hajinya. Jadi uang itu berniat berhaji untuk nama yang kita pesankan, almarhum atau almarhumah yang sudah wafat. Yang terakhir, banyak-banyaklah berzikir dan membaca Al-Quran. Dan di sela kita membaca zikir dan Al-Quran itu, mohonkan kepada Allah biar pahalanya ini disampaikan kepada almarhum atau almarhumah, orang yang kita cintai, wong tua kita atau istri kita. Zikir kita sampaikan. Kemudian bacaan Quran kita niatkan, sampaikan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Paling ringan Fatihah. Summa ila ruh fulan bin fulan, bapak kita. Summa ila ruha fulanah binti fulanah, istri kita. Atau summa ila arwah, kalau ruhnya lebih dari, orangnya lebih dari 2, 3, 4 atau lebih, langsung summa ila arwah, sebutkan fulan bin fulan, fulanah binti fulanah, Muhammad bin ini, sebutkan saja. Al-Fatihah itu yang paling ringan. Itu yang paling ringan. Jadi setiap antum rindu ingat dengan istri, segera Fatihah. Jangan sampai kita rindu kemudian kita temenung-menung, setan masuk. Nah, itu bahaya itu. Disitulah kami ada istri ditinggal wafat suami, terus ngadu terus dengan istri kami atau dengan kami, kan selalu ngadep ke rumah dengan kami berdua, istri saya dan juga hadir. Aku ini berat ikhlaskan suami. Aku jawab, karena kau jarang zikir. Ketika datang rindu itu tidak engkau segera respon dengan zikir, ingat kepada Allah atau membacakan Yasin untuk almarhum suami. Benar tak? Iya. Melamun rupanya dia, makanya setan yang masuk sehingga gerutuk dia. Ya Allah, aku tak nerima ini. Itu tak boleh. Nah, maka ketika kita rindu dengan istri, wajar, pasti akan timbul. Maka segera, paling tidak paling ringan Fatihah. Yang paling bagus, ambil wudhu, sholat sunat hajat 2 rakaat. Kemudian kita membaca Yasin, kirimkan Fatihahnya, kirimkan pahala bacaan Quran atau Yasin itu kepada almarhumah. Insya Allah sampai menurut jumhur ulama, sudah dibahas dulu sering kan? Hanafi, Maliki, Hambali, sebagian ulama Syafi'i yang mengatakan pahala Quran atau zikir yang dikirimkan kepada orang yang meninggal dunia, hukumnya sampai Imam Ahmad mengatakan wa kana ijma'an, hukumnya ini bahkan dalam status ijma', sepakat ulama sampainya pahala bacaan Quran kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nah, insya Allah itu menjadi bukti cinta kita kepada orang tua kita atau kepada istri kita, pasangan kita yang lebih dahulu mendahului kita. Insya Allah itu pun menjadi saksi di akhirat kembali lagi kita diperjumpakan oleh Allah dalam keabadian dan dalam cinta yang direstui oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta yang suci yang tidak ada lagi perpisahan selama-lamanya. Insya Allah. Demikian, mudah-mudahan sedikit tausiah ini dapat bermanfaat pas jam 9. 20 menit tadi aku ngomong Pak Ketua, 20 menit selesai. Mudah-mudahan sedikit saja ini bisa bermanfaat. Dan kita doakan keluarga almarhumah, suami, orang tua, dan kerabat yang lain diberikan ketabahan dan kesabaran. Insya Allah dengan sabarnya mereka, derajat mereka diangkat setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Main gaple, Mari kita tutup dengan doa. Aku doa apa lagi?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأزواجنا ولذرياتنا ولذوي أرحامنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا الله يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا وديوننا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أوصل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما سبحنا وما هللنا وما استغفرنا هادية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين وخصوصا إلى روحه موليزا دوي فينديا بنتي كوسفين إدوارد كوري لمن اجتمعنا هنا بسببها ولأجلها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها. واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المتقين في جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام والآخر دعواهم والحمد لله رب العالمين. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Haji Badat Saripati yang telah menyampaikan tausiahnya dan tentunya akan menambah pencerahan kepada kita semua dan tentunya semoga semakin mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin pendakwah rahimakumullah, usai sudah peribadatan kita pada malam hari, tentunya apa yang kita laksanakan pada malam hari ini kita hadiahkan kepada almarhumah Mulija binti binti Bapak Gus bin Edward Kauri. Harapan dan doa kita yang ikhlas, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya, menerima segala amal baiknya, melapangkan alam kuburnya dan tempatkan sebaik-baik tempat di sisi Allah SWT, dan tentunya menjadikan orang yang beruntung sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan juga keluarga yang tinggalkan senantiasa diberikan kekuatan dan ketabahan dan tetap tawakal kepada Allah SWT. Ayo hadirin rahmatullah, pada kesempatan ini juga kami atas nama Bapak Agus Firmansyah Keluarga Besar yang tentunya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tetangga dan juga sanak famili dan tentunya para pekerja di CDBP, jamaah Darul Iman, jamaah Masjid Ridwan yang telah membantu dari awal dari beliau sakit hingga ke pemakaman dan juga pada malam hari ini. Tentunya semoga apa yang dilaksanakan bersama ini akan menjadi amal ibadah dan dicatat oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Maka hadirin tentunya mari kita tutup dengan sama-sama bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Dol sudah disiapkan oleh Pak Agus. Mas saya kalau mel ini berbagi. Masih. Iya, makasih mas. Ini ya lah. Taruh kursi ya. Iya nah. Ini suara hobi jeruk. Iya. Banyak rekaman video. Belum sejam. Ayo, makasih. Sorry. Ngeser terus. Sudah. Selurusan kita dulu, Pak. Habis. Kok lagi? Habis. 3 lagi. Berapa lagi? 3 lagi. Oke. Oh, si Anu yang nyampak dan itu. Andi. Indra. Indra tadi. Indra hobi yang kayak itu. Tertawa legal loh. Jadi sehabis yasinan kita kembali ke rumah ya. Ini waktunya bermain sama Anabul, sayangan saya nih. Ada 2 anak yang belum dikasih makan juga nih. Jadi kita ya menikmati malam sambil menyaksikan kecomelan para kucing-kucing di rumah ini.
Ini
habis kasih makan kita kasih obat cacing untuk anak kucing 2 itu, Rontal.
jeruk. Ini kemana ini Kiki sama Ayu bisa absen begini? Harusnya mereka tetap stay di sini dong. Nah, loyalitas itu diperlukan dalam kekompakan kantor ini. Ya, pastilah. Kiki sebenarnya semangat kerja, cuma gue tahu gara-gara dikejar terus sama Andika akhirnya jadi males. Oh gitu. Mulai, Wen. Lah, dari tadi kita udah lama loh. Lu nggak tahu ceritanya, diem aja, bro. Udah lah, pokoknya kalau nggak ada Kiki, gue ya kerasa ada yang kurang aja. Nggak, kita laki-laki lah. Lu serius sama... Oke, gue tahu sekarang lu udah gabung kan sama Sri Mulat. Wendy, oh Wendy, terlihat fokus dalam pekerjaan hingga cenderung penuh emosi. Tapi malah paling sering disengi komandan. Si, what's up? Ntar gue pantun, berantem ini. Wen, keluarin Wen, jurus lu Wen. Jurus kek. Belalang naik angkot. Ntar kan, gua kan uang gabung. Kau yang meluk gua pacar boboho. Makanya lo jangan sosok. Sayang, makasih sayang. Lu ngapain di? Nggak ngapa-ngapain. Minggir! Lu lepas totokannya. Enggak. Dulu, minum dulu. Kebanyakan, lu ngasihnya kebanyakan. Lawan. Hebat lo. Lu jangan ikutan begitu. Nyerang lu. Lu jangan digituin aja. Ya. Hari ini baru nongol. Kemana aja lo? Ini ribut-ribut. Ini gua udah bantuin komandan. Oh, ini Pak asisten saya maling, Pak. Oh, berani lu ngelawan petugas lu ya. Lu totok lagi sih. Keren, hebat lo. Ya, dia. Pak, totok lagi, Pak. Lu ngerti namanya ilmu tenaga gak? Kalau gua dorong ke sini, lu jatuhnya ke sono dong. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk terus saksikan Lapor Pak Senin sampai Jumat jam 21.30 hanya di Trans 7. Dan ingat juga untuk terus menjaga protokol kesehatan, menjalani protokol kesehatan dengan tetap 3M. Memakai masker, tetap menjalani protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Inilah hal-hal yang tengah menjadi perhatian dalam Viral Kejahatan.
pacar kamu mana? Itu ada di atas meja. Ini sekali sirin ya. Ini. Boni yang ini? Iya. Ini pasti rambutnya Boni. Aku harus ambil ini. Sini harus kasih sirin. Temenan kalau udah bro, itu beda. Kebersamaan kita tebal. Rasa bersalahnya tipis abis. Kekeluarganya erat, tapi sopan santun agak dol. Tapi jangan ditanya kalau soal hitungan. Jawabannya selalu santai bro. Teman yang kayak gini yang paling berharga. Baru Ultramar. Rexona Men Ice Cool lebih baik dari kolon. Kalau pakai kolon, bakteri tetap ada. Pakai Rexona Men Ice Cool, 10 kali perlindungan lawan bakteri bau badan. Mencegahmu bersih, kering, segar seharian. Rexona Men Ice Cool. Tak peduli beda kuku ataupun beda gaya. Dan meski beda kelas. Lelaki bersatu. Bergerak serentak maju. Bersama kita besar, Magnum Filter, mantapkan langkah. Bahaya, kuman bakteri menempel di pakaian. Bunuh dengan Soklin Antisep. Baru, deterjen plus protection dengan inovasi O2 Active Power. Efektif bunuh kuman dan bakteri. Perlindungan 48 jam untuk keluargaku. Soklin Antisep. Whisker. Temenan kalau udah bro, itu beda. Kebersamaan kita tebal. Rasa bersalahnya tipis abis. Kekeluarganya erat, tapi sopan santun agak dol. Tapi jangan ditanya kalau soal hitungan. Jawabannya selalu santai bro. Teman yang kayak gini yang paling berharga. Baru Ultramar. Jadi nggak ada yang baru nih? Ada yang baru nih, Bos. Mie sedap goreng, resep baru. Ada yang mau nggak? Enggak, Bos. Mie sedap goreng baru. Mie-nya makin kenyal, bawang gorengnya makin crunchy. Makin berasa sedapnya. Bohong kalau bisa nolak mie sedap goreng baru. Sedapnya no debat. Soal rasa, lidah gak bisa bohong. Tak peduli beda kuku, beda gaya, dan meski beda kelas. Lelaki bersatu. Bergerak serentak maju. Bersama kita besar, Magnum Filter, mantapkan langkah. Makan jelly, rasa mix berries yuk. Kata mama, sikat gigi pakai Kodomo. Lebih fun, Kodomo Gel rasa mix berries. Baru, antibakteria, serta fluoride dan xylitolnya buat gigi tetap bersih. Kodomo. Saat gerah menyerang, baru Zinc Active Fresh dengan Energizing Lemon Mint angkat minyak berlebih. Kompleks Zinc PTO bersihkan ketombe di semua sisi. Do more, be on top. Zinc Active Fresh, ketombe dan rambut berminyak, no worry. Temenan kalau udah bro, itu beda. Kekeluarganya erat, tapi sopan santun agak dol. Temen yang kayak gini yang paling berharga. Baru Ultramar.
Kita doyan banget makanan manis. Tapi kita nggak takut gigi berlubang. Karena pakai chip Kadel Maxi 12 Plus dengan enamelok yang melindungi enamel gigi. Gigi kuat, bebas lubang. Bebas nyemil, manis-manis. It's new style of mine. Tetap halus dalam batang besar. Signature Mile. Royal Parfum Series by Soclete. Passionate, ambitious, strong. Bawa berpakaian dengan new innovation Royal Active Touch. Parfum elegan berkelas dan selembut sutra. Royal Parfum Series by Soclete. Windscare. Pakai si hijau, pindahan lebih. Jangan cuma video call ya, Man. Ini udah sampai. Di sini lebih mantap, lebih terjangkau. Cuma dia juga, Samurai ya. Baru, Dispensible Disinfektan Spray Surface and Air dengan ProGuard, bunuh kuman, bakteri, jamur di permukaan dan udara. Semua terlindungi dengan WIS24 Disinfektan Spray Surface and Air. Windscare. Karena sang surya masih bercahaya, kehidupan akan tercipta. Di saat kita terbit, bangsa ini akan ikut bangkit. Kita adalah surya. SD. Hidup itu enaknya pas